Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini, saya coba sharing tentang bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman lebih semangat. Ada beberapa pendapat bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Ada yang mengatakan bahwa hidup itu sesuai apa yang kita persepsikan. Misalnya kalau kita sedang makan Indomie, kemudian ada yang mengatakan Indomie itu ada cacingnya gitu. Itu di dalam otak kita itu langsung berpikir, saya nggak mau makan Indomie. Jadi ini persepsi tentang hidup itu akan diatur oleh otak kita. Itu yang pertama. Kemudian ada kalau secara religius bahwa semua kejadian itu adalah dari kreatif ya, yang menciptakan, kreator dari yang menciptakan kita sebagai manusia. Jadi ya terima aja apapun yang terjadi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hidup itu seperti apa yang kita pikirkan. Gitu. Jadi kalau kita berpikir hidup itu menyenangkan, itu akan berpengaruh kepada sistem hormonal kita. Tapi ada juga yang hidup itu menyedihkan, juga itu semua akan berpengaruh terhadap bagaimana sistem yang ada di tubuh kita itu bergerak gitu. Ini hal-hal yang penting bagaimana kita bangun dari keterpurukan ya. Jadi ada beberapa yang kita pelajari seperti itu. Sekarang kita mulai mencoba membahas tentang bagaimana kekuatan dari mind, dari otak kita. Jadi kita itu pada saat stres, pada saat kita sedih, pada saat kita depresi, otak kita tuh tidak bisa berfungsi secara baik, ya. Sehingga kita tidak bisa memikir gitu loh, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Kenapa ada orang yang bisa bangkit dari keterpurukan dan kenapa ada orang yang tidak bisa? Itu adalah dari cara berpikir bahwa saya harus bahagia, saya harus bermanfaat, saya harus masuk surga, saya harus ikhlas, saya harus ridho. Itu adalah semua adalah pikiran-pikiran kita dan ini powerful ya, karena ini mindset. Karena pada saat kita punya mindset bahwa hidup itu untuk bahagia, itu dia akan segera apa yang membuat saya itu tidak berpikir dengan benar tentang sebuah kebahagiaan. Kenapa harus berubah? Jadi rubah dirimu kalau ingin merubah dunia. Jadi kita itu nggak usah ngurusin orang lain ya. Karena apa yang terjadi di luar kita itu adalah gambaran kondisi hati kita. Jadi kalau kita itu suka mengeluh ya, kenapa sih pimpinan kita itu koruptor? Nah, kita nggak usah menyalahkan apa yang ada di hati kita. Itu juga berpengaruh ya, karena pemimpin itu adalah lahir dari apa yang ada di dalam kita. Jadi rubahlah hatimu, engkau akan merubah di sekelilingmu, dan ini sangat penting. Jangan sibuk kita memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain, tapi kita sibuklah merubah diri kita untuk lebih baik. Bagaimana kita menghargai tentang mind kita. Jadi karena kemampuan mindset kita itu akan memberikan energi untuk berubah lebih baik. Jadi kita latihan terus bagaimana berpikir secara fokus, kemudian kita itu
mau jadi apa, pengen seperti apa, apa yang harus saya kerjakan yang membuat saya itu lebih baik, lebih bahagia, lebih bermanfaat, lebih berkah, itu penting sekali gitu loh. Jadi mindset kita, kemampuan untuk fokus, untuk mengerti saya ini siapa, saya mau kemana dan sebagainya, ini sangat penting untuk kita latihan. Ya, kalau kita mau berubah mulai dari diri sendiri, kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berubah. Ya, jadi saya udah beberapa kali memberikan nasihat pada orang-orang yang ingin berubah. Ya, Anda mulai dari diri sendiri, dan dari beberapa kali nasihat yang saya berikan, ternyata hasilnya luar biasa. Jadi yang pertama, kita itu harus mampu fokus, attention, dan creation ya. Kita tuh fokus mau kemana, saya itu mau hidup seperti apa, saya tidak mau menderita, saya tidak mau tergantung sama orang lain, saya harus membahagiakan keluarga, saya harus bisa bermanfaat. Itu mulai fokus berpikir, saya itu mau kemana gitu loh. Jadi kita tahu persis apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kemudian fokus mau kemana, itu kita mulai dari situ. Kemudian mempunyai self mastery. Self mastery itu kita punya keahlian apa sih yang kemampuan saya tentang sesuatu yang membuat saya itu bermanfaat gitu loh. Jadi kebahagiaan kita itu bukan dari harta ya, kebahagiaan kita dari kemampuan kita untuk memahami, mengerti bahwa saya akan melakukan sesuatu karena saya bisa melakukan itu, karena saya punya ilmu, saya punya kemampuan. Itu harus dicari gitu. Kemudian mulailah action. Jadi dia ini action itu powerful, tapi harus diperhatikan. Action Anda juga harus memperhatikan rasa, memperhatikan pikiran. Pada saat Anda action itu, ini apa sebetulnya manfaatnya untuk saya, kemana saya akan mengembangkan. Jadi action itu bukan asal action, tapi juga Anda merasakan sesuatu yang penting dalam kehidupan Anda, dan ini sesuatu yang keren pada hidup saya gitu. Itu satu kali action Anda bisa berlimpah ruah ya, action-action yang sangat bermanfaat baik untuk individu, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Jadi sukses itu bahagia, bisa bermanfaat, bukan kita hanya selesai magister, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.